Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 796. Selamatkan Xuan Brahma. Fitur terbesar dari senjata laser adalah kecepatannya yang sangat tinggi. Bayangkan betapa cepatnya cahaya. Ketika laser menyinarinya, itu adalah ledakan serangan. Efisiensinya sangat tinggi. Bahkan lebih cepat daripada senjata hipersonik yang memilikinya. Telah dikembangkan sebelumnya. 5 hingga 10 kali lebih cepat. Oleh karena itu, Suzaku tidak ragu-ragu, meraih Xuan Brahma, dan langsung melompat dari kapal perang ke laut. Di air laut, pedang laser di tangan John Addington tidak berpengaruh. Kekuatan serangan dan jangkauan serangannya terbatas. John Addington berkata, dapatkan serangan mendalam. Bunuh pria pemberani ini, Xuan Brahma. Di dalam air. Begitu mereka melompat ke laut, perangkat air, secara otomatis muncul di Xuan Brahma dan Suzaku. Perangkat ini tidak hanya memungkinkan mereka melakukan perjalanan melalui air secepat speedboat, tetapi juga memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain. Suzaku membuka mulutnya dan berkata, Tuan, ada darah di tubuhku, jadi aku tidak bisa bersamamu. Jika tidak, mereka akan mengikuti darahku dan menemukan kami. Kamu pergi dulu. Xuan Brahma tidak tahan. Takut Suzaku akan mati di sini. Tetapi pada saat kritis seperti ini bukan waktunya bagi seorang wanita untuk bersikap baik. John Addington sialan. Aku terlalu ceroboh. Suzaku, hati-hati. Setelah mengatakan itu, Xuan Brahma memimpin dan melaju pergi. Dia tidak bisa tetap berada di air sepanjang waktu, tetapi harus segera pergi ke darat, karena John Addington mengawasinya melompat ke laut, dan dia pasti akan menyerang di laut selanjutnya. Jadi di laut sangat tidak aman. Segera, Xuan Brahma tiba-tiba muncul ke permukaan, dan kemudian menggunakan kecepatan tercepat untuk menaiki Zephyr nomor 2 miliknya. Tuan Addington, Xuan Brahma ada di pesawat. Cara ini orang-orang dari keluarga Addington baru saja hendak menyerang di laut. Tiba-tiba diketahui bahwa Xuan Brahma telah muncul ke permukaan. John Addington tersenyum dan berkata, Xuan Brahma, bukankah kamu benar-benar ingin tahu jenis senjata apa meriamku? Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakannya. Seseorang akan datang berikan aku pesawat yang ditujukan ke Xuan Brahma tembak jatuh Zephyr sampah keluarga Brahmanya untukku. Ya, orang-orang itu segera memindai sebelum meluncurkannya. Dia juga meminta instruksi kepada John Addington. Tuanku, kami telah membidik dalam 9 detik berikutnya, pesawat target akan berada dalam jangkauan kita. Harap izinkan peluncurannya. Meriam laser ini kuat setiap peluncuran bahkan latihan, semua memerlukan izin pribadi John Addington. Dan John Addington mengambil waktu dan berjalan mendekat letakkan telapak tangan Anda di atasnya lakukan verifikasi sidik jari. Emisi, teriak John Addington. Ledakan. Saya melihat saat John Addington selesai berbicara lampu hijau tiba langsung dan instan di pesawat Zephyr nomor 2 yang menyerang Xuan Brahma. Salah satu, sayap, Zephyr nomor 2 patah di tempat. Sayapnya patah dan Zephyr 2 kehilangan kemampuannya untuk terbang. Seketika jatuh ke dasar laut. Segera, Xuan Brahma ditangkap oleh John Addington. Setelah John Addington menangkap Xuan Brahma, dia tidak membunuhnya sebaliknya. Dia memilih menggunakannya untuk memikat Adinata. Setelah menelepon Adinata, John Addington sangat gembira. Hei, Adinata, jika saya menyingkirkan Anda, Presiden Ross pasti akan sangat bahagia. Kemudian dia pasti akan memberitahu saya lebih banyak tentang rahasia keluarga mereka dan mendapatkan lebih banyak manfaat dan manfaat. Bantuan. Xuan Brahma, yang diikat di samping, meludahi celana Addington. Bah, Anda? Kepala keluarga Addington yang agung, bersedia menjadi antek keluarga Ross. Anda punya nyali untuk menantangnya dengan cara yang jujur. Saudaraku, jangan gunakan cara tercela seperti itu. John Addington melirik busa putih di celananya dan sangat marah. Ini dia, potong salah satu jarinya. Ya. Xuan Brahma berteriak, Addington adalah pria yang menepati janjinya dan sangat kejam. John Addington mendengus dingin. Sampah keluarga Brahma yang bodoh dan sombong. Kamu tidak tahu betapa kuatnya keluarga Ross. Kamu bahkan tidak bisa berurusan denganku, dan kamu berani berbicara dengan arogan. Apa yang akan terjadi pada Ross? Apakah kamu menghina? Kamu benar-benar seekor katak di dalam sumur. Jika keluarga Brahma Anda cukup kuat dan memiliki status yang cukup tinggi, Anda akan tahu bahwa penelitian yang dilakukan Presiden Ross tidak ada bandingannya. Dibandingkan dengan penelitian keluarga besar kami, tingkat yang lebih tinggi dari itu. Xuan Brahma, dan Adinata itu, aku akan menggunakan kematianmu sebagai hadiah untuk Presiden Ross. Jixi. Ketika Adinata menjawab telepon, kebetulan Han Xiaozong ada di dekatnya. Melihat perubahan mendadak di wajah Adinata, dia segera melangkah maju dan bertanya, Adinata,
Siapa yang menelepon? Saya baru saja mendengar Anda mengatakan itu adalah John Addington. Bagaimana caranya? Kamu masih punya kontak dengan orang tua ini? Wajah Adinata tanpa ekspresi. John Addington menangkap Xuan Brahma. Apa? Han Xiaozong hampir tidak bisa berkata-kata. Dia akhirnya mengizinkan Adinata belajar di sini selama sebulan dengan pikiran tenang. Teknologi penggantian otak telah membuat kemajuan besar, tetapi jalan masih panjang sebelum kesuksesan akhir. Tapi sekarang, sesuatu terjadi pada Xuan Brahma lagi. Tak perlu dikatakan lagi, Adinata pasti harus pergi dari sini lagi. Han Xiaozong berkata tanpa berkata-kata. Pasti Xuan Brahma yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi John Addington, tetapi ditangkap olehnya. Anda pikir bagus baginya untuk bersembunyi dengan jujur. Dia bersikeras menimbulkan masalah di mana-mana. Target atau keluarga Addington, Anda benar-benar tahu bagaimana memilih. Keluarga Addington adalah yang kedua setelah keluarga Ross dan keluarga George. Adinata tidak menyalahkan Xuan Brahma. Ketika kakek meninggal dan 7 keluarga besar mengambil kendali atas keluarga Brahma, Xuan Brahma dan saya membuat pilihan untuk meninggalkan keluarga dan mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk mendapatkan kembali segalanya di keluarga Brahma kami. Jika dia adalah orang yang rakus hidup dan takut mati, dan hanya ingin hidup nyaman, dia akan memilih untuk menuruti 7 keluarga besar seperti kakak laki-lakinya. Kali ini, dia jatuh ke tangan John Addington. Aku harus menyelamatkannya. Dulu, Xuan Brahma banyak membantu Adinata. Dia memperkenalkan kedua istri Adinata, dan dialah yang menceritakan rahasia keluarga Adinata. Han Xiaozong berpikir sejenak dan tersenyum. Apakah kita akan berkumpul lagi? Kombinasi Adinata dan Han Xiaozong adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan di dunia. Namun, pada saat ini, Qinglong tiba-tiba mengirim undangan video, dan Adinata dengan cepat memilih untuk menjawabnya. Di layar video, tidak hanya Qinglong, tetapi juga jendela lain di jendela video itu, bawahan Xuan Brahma, Suzaku, ditampilkan. Qinglong berkata, Suzaku baru saja menghubungiku. Ada yang ingin dia tanyakan pada tuannya. Suzaku tampak terluka, basah kuyup, dan memberi hormat pada Adinata. Halo, tuan muda ketiga. Adinata dengan cepat berkata, Suzaku, kita semua adalah bangsa kita sendiri, tidak perlu bersikap sopan. Di mana kamu? Suzaku menangis. Saya berada di perairan Gibraltar. Tuanku Xuan Brahma ditangkap oleh keluarga Addington. Tolong bantu Tuan Brahma. Adinata berkata, saya sudah tahu tentang ini, dan saya akan pergi dan menyelamatkannya. Suzaku tergerak. Terima kasih, Tuan muda ketiga. Namun, keluarga Addington memiliki senjata laser. Tuan muda ketiga harus mengambil perlindungan yang baik. Yang terbaik adalah menemukan petarung yang lebih kuat dari Zephyr. Ucapan Tuan Brahma Xuan Zephyr diganggu oleh meriam laser Addington. Apa? Adinata dan Han Xiaozong semuanya tercengang. Bab 797. Han Xiaozong, apa yang telah kamu lakukan? Han Xiaozong begitu bersemangat sehingga dia segera mendekat ke depan kamera. Dia sebenarnya selalu ingin tahu apa arah serangan utama keluarga Addington. Namun, John Addington adalah orang yang lebih berhati-hati. Orang yang mengetahui rahasia keluarga semuanya terlatih dalam keluarga sejak masa kanak-kanak, dan mereka jarang direkrut di luar usia dewasa. Oleh karena itu, sulit bagi orang yang dikirim oleh Han Xiaozong untuk menyelinap masuk. Han Xiaozong bertanya pada Suzaku, apa katamu? Keluarga Addington memiliki senjata laser? Bisakah meriam lasernya mengganggu Zephyr keluarga Brahma MU? Adinata juga terkejut. Menurutnya, Zephyr keluarga Brahma juga merupakan karya terbaik dunia dan tidak dapat ditembak jatuh oleh bola meriam biasa. Namun, senjata laser keluarga Addington dapat dengan mudah dipotong? Suzaku berkata, dia, meriam laser, serta senjata laser yang dipegang di tangan seperti pedang dan tongkat, sangat cepat. Mereka pada dasarnya ditujukan ke sasaran dan menyerang secara instan. Tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Awalnya, Tuan Brahma Xuan sudah naik ke pesawat dan melarikan diri. Tetapi ketika meriam laser datang, perangkat pertahanan Zephyr bahkan tidak punya waktu untuk aktif, dan ia diserang seketika, mematahkan salah satu sayapnya. Tuan, juga tertangkap. Adinata dan Han Xiaozong menghela nafas. Meskipun mereka tidak melihat pemandangan di tempat kejadian, mereka tahu dari uraian Suzaku bahwa senjata laser keluarga Addington sangat menakutkan. Apa hal terpenting dalam pertarungan antara keduanya? Kecepatan. Sebelum Anda sempat bereaksi, saya langsung mengambil tindakan. Bagaimana Anda bisa melawan? Han Xiaozong dengan cepat berkata kepada Adinata. Adinata, kamu tidak bisa pergi. Kenapa? Adinata bertanya. Han Xiaozong berkata dengan wajah serius. Addington memiliki senjata laser. Bahkan jika kita berdua bergabung, kita pasti bukan tandingan senjata laser. Jika kita melakukannya, kita hanya akan mati. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil risiko ini. Adinata juga takut dengan senjata laser lalu. Bagaimana jika dia disuntik serum Mirakuru dan memiliki fisik terkuat? Bagaimana kita bisa bertarung dengan senjata laser? John Addington memegang pedang laser jika dia melambai secara acak. Adinata tidak bisa mendekatinya sama sekali.
Sedangkan kemampuannya untuk memprediksi, tidak ada gunanya, hanya bisa memberitahu Adinata sebelumnya apakah dia akan kalah atau menang. Adinata melihat Zhukue di video dan berkata, Isuzaku, di mana kamu menungguku? Saya akan menghubungi Anda ketika saya tiba. Suzaku menangis bersyukur. Terima kasih, Tuan Muda Ketiga. King Long, Anda selalu di bawah perintah saya. Ya. Setelah mengatakan itu, Adinata menutup panggilan video. Tapi Han Xiaozong sangat marah. Ya Adinata, apakah kamu gila? Senjata laser keluarga Addington bukanlah masalah kecil. Menghadapi keluarga Eropa tidak semudah keluarga Asia. Jangan kira kita membunuh Park Seok-jeon dan Miyamoto Kurasuke. Anda dapat membunuh kepala keluarga lain. Ini tidak realistis. Adinata berkata, saya tidak sombong. Saya tahu jika saya pergi seperti ini, saya akan lolos dari kematian. Tetapi saya tidak peduli dengan hidup atau mati saudara kedua saya. Sebagai dewa jika kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan saudaramu sendiri jadi. Apakah aku, seorang dewa, masih seorang dewa? Han Xiaozong tahu bahwa Adinata dan Xuan Brahma memiliki hubungan yang baik lalu dia menyarankan, Ya Adinata jika kamu harus pergi hubungi Nona George biarkan dia membantu Anda. Miss George? Adinata bertanya. Han Xiaozong menggunakan tubuh Adinata terakhir kali tapi itu membuat Miss George sangat senang. Han Xiaozong berbohong kepada Miss George terakhir kali, mengatakan bahwa Adinata bersedia mengikutinya dan dia tidak akan meninggalkannya sendirian. Han Xiaozong berkata, Iya? Bukankah kamu memberinya semua teknologi serum Mirakuru beberapa hari yang lalu? Dia pasti akan membantumu. Beberapa hari yang lalu, Miss George datang menemui Adinata. Dia bahkan meminta Adinata untuk memberinya teknologi serum Mirakuru dan serum sempurna yang dia kembangkan. Adinata mendengar bahwa 5 keluarga besar sebelumnya telah mengeluarkan perintah kematian tingkat pertama untuk membunuh Adinata. Berkat usulan Miss George untuk membatalkannya, Presiden Ross tersinggung karenanya. Adinata sangat berterima kasih kepada Nona George, maka ia pun membalas budinya dan memberinya serum Mirakuru. Tidak apa-apa. Adinata segera mengangkat teleponnya dan menelpon Ibu George. Hei, sayangku, aku baru saja hendak meneleponmu, kata Miss George penuh kasih sayang. Adinata merasa sedikit tidak nyaman dengan hubungan intim seperti itu. Tetapi ketika dia memikirkan tentang mereka berdua yang berciuman dalam-dalam di dalam game, dia tidak peduli. Miss George, ada satu hal yang saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda atau tidak. Ini adalah masalah pribadi saya. Saya tidak ingin merepotkan Anda, tetapi saya khawatir saya tidak dapat melakukannya. Saya sendiri. Adinata berkata terus terang. Nona George mendengar bahwa Adinata dalam masalah dan segera khawatir. Oh, sayang, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu sudah menjadi milikku? Urusanmu adalah milik kami. Mengenai keluarga George, kamu berani memberitahu saya apa yang terjadi. Apakah aku milikmu? Begitu Adinata mendengar ini, dia segera menyadari ada yang tidak beres, dan dia segera melihat ke samping Han Xiaozong. Han Xiaozong merasakan tatapan bertanya-tanya ini dan segera menghindarinya. Sial, binatang buas Han Xiaozong itu pasti tidur dengan Miss George terakhir kali dia menggunakan tubuhku. Oh, sial. Adinata 100% yakin bahwa Han Xiaozong menggunakan tubuhnya untuk melakukan sesuatu yang tidak dia katakan pada Adinata. Kalau tidak, mustahil bagi Nona George untuk berbicara begitu kasar kepada Adinata setelah itu. Adinata bahkan merasa bahwa Nona George sedang memberi perintah kepada Adinata dengan nada memerintah. Han Xiaozong sialan ini, mungkinkah dia memainkan permainan tuan pelayan yang jahat dengan wanita tua itu? Miss George? Adinata merasa dikutuk lagi di dalam hatinya. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melanjutkan hal ini. Adinata berkata, saudara laki-laki saya yang kedua, Xuan Brahma, jatuh ke tangan John Addington. Sekarang Addington telah meminta saya untuk pergi. Dia mungkin menangkap saya hidup-hidup dan menawarkan saya kepada Presiden Ross. Atau dia mungkin bunuh saya secara langsung. Nona George dengan cemas berkata, sayang, kekuatan keluarga Addington tidak terduga. Jelas tidak sebanding dengan keluarga Park dan keluarga Miyamoto. Saya telah menyentuh latar belakang keluarga Addington dan mereka memiliki senjata yang sangat kuat. Jika kamu ingin menyelamatkan saudara keduamu darinya, itu tidak mungkin. Berjanjilah padaku untuk tidak pergi atau mengambil risiko. Aku tidak ingin kehilanganmu, tahu? Kita hanya jatuh cinta sekali, dan kamu tidak bisa pergi secepat ini. Brengsek, gila. Aku memang tidur dengan wanita tua ini, Miss George. Dugaan Adinata akhirnya diverifikasi oleh Miss George sendiri. Adinata memandang Han Xiaozong dan menjadi lebih marah. Siapa yang tidak menutup jendelanya? Bagaimana jika ada detektor yang masuk? Sungguh, Han Xiaozong tidak berani menatap Adinata, jadi dia segera membuat alasan dengan perasaan bersalah dan melarikan diri. Adinata menghela nafas lega, Miss George telah membantunya berulang kali, jadi anggap saja itu sebagai balasan kebaikannya dan tidurlah. Sekarang, penting untuk menyelamatkan nyawa Xuan Brahma. Sekarang dia telah tidur dengan Adinata, dia tidak lagi memanggilnya Miss George dengan gelar kehormatan. Adinata berkata, Ani, saya sudah tahu kartu truf keluarga Addington. Bab 798. Adinata, aku tuanmu. Anne George terkejut.
Apa? Maksudmu, kamu tahu rahasia keluarga Addington? Ada apa? Beritahu aku. Anne George memiliki hubungan dekat dengan keluarga Addington. Namun setelah bertahun-tahun disindir, dia belum mengetahui apa sebenarnya yang mereka teliti. Dia hanya tahu bahwa itu terkait dengan senjata. Adinata berkata, itu adalah senjata laser jenis baru. Senjata laser. Anne George terkejut. Adinata menjelaskan, Yuan Brahma telah bersembunyi di samping John Addington selama periode ini. Bawahannya mengatakan kepada saya bahwa dia secara pribadi melihat Addington menggunakan meriam laser untuk secara langsung menghancurkan Zephyr 2. Salah satu sayap tanduk. Anne George tidak meragukan keaslian perkataan Adinata, karena sangat mirip dengan dugaannya selama ini. Anne George berkata, ternyata keluarga Addington telah mengembangkan senjata laser. Tampaknya penelitian senjata laser mereka telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Sungguh pria yang menakutkan. Adinata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku tahu kamu adalah orang yang cakap, tapi aku tidak menyangka kamu akan memberitahuku informasi berharga seperti itu begitu cepat. Aku akan memberimu hadiah yang besar. Anne George masih memperlakukan Adinata sebagai budak. Lagi pula, terakhir kali, Adinata palsu, dengan rendah hati menyerah. Dan Anne George tidak menyadari bahwa itu bukanlah Adinata. Adinata berkata, terima kasih, saya tidak membutuhkan imbalan apapun. Saya hanya ingin menyelamatkan saudara laki-laki kedua saya sekarang. Saya tahu bahwa kekuatan keluarga George pasti tidak kalah dengan keluarga Addington. Bisakah Anda membantu saya? Saya tidak punya apapun di sini yang dapat menahan senjata lasernya. Itu terlalu cepat. Ini. Anne George menjadi ragu-ragu. Keluarga George secara alami memiliki senjata yang dapat bersaing dengan keluarga Addington. Namun, di satu sisi, Adinata hanyalah seorang budak dan tidak layak jika mereka mengeluarkannya dan membeberkannya kepada orang luar. Di sisi lain, jika kedua belah pihak terlibat pertarungan sengit, Presiden Ross pasti akan sangat tidak puas. Setelah dia mengurus keluarga Addington, Presiden Ross mungkin akan mengurusnya. Katakan lagi begitu kedua keluarga saling berhadapan dengan senjata, kekuatannya akan menjadi sangat besar. Hal ini juga akan menjadi masalah besar bagi dunia. Anne George berkata, ya, masalah ini tidak perlu terlalu rumit. Anda tidak perlu melawan Addington. Anda bisa mengecohnya. Baiklah, aku akan mengajak anakku Clay untuk ikut bersamamu biarkan Clay mengunjungi Addington lalu. Saat dia berkunjung apa pendapat Anda tentang menemukan kesempatan untuk menyelamatkan saudara kedua Anda? Adinata berpikir sejenak ini juga merupakan cara yang baik, asalkan dapat membawa Adinata mendekati target dan dengan aman mencapai tempat Yuan Brahma. Selesaikan ini jauh lebih mudah. Bagus. Adinata menutup telepon dia meraih Han Xiaozong, yang membelakanginya. Ibarat elang menangkap ayam. Halo berangkat. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan menolak. Han Xiaozong berkata dengan gugup. Ledakan. Adinata melemparkan Han Xiaozong ke sofa dan berkata dengan marah, Han Xiaozong, kamu bilang kamu tidak menggunakan tubuhku untuk apapun. Anda tidur dengan Anne George. Han Xiaozong merasa sedikit malu dan berkata, saya tidak punya pilihan. Saya dengan tenang memberitahu Anne George itu tidak berhasil harus ditaklukkan dengan tubuh wanita tua ini bersedia membantu Anda. Hei jika tidak ada yang lain, saya termasuk dalam aspek ini aku jelas tidak mempermalukanmu. Wanita kulit putih tua itu benar-benar mencintaimu sampai mati sekarang. Kesepakatan sudah selesai Adinata tidak punya niat untuk terus menyalahkan. Pergilah, itu karena aku sangat kuat apa hubungannya ini denganmu. Ayo segera berangkat. Anne George menyuruh putranya mengunjungi Addington. Pertama kali kita bertemu dengan Clay. Beberapa jam kemudian, Pulau Ferro, Spanyol. Adinata dan Han Xiaozong telah berada di sini selama hampir 1 jam, dan dia serta Clay George membuat janji untuk bertemu di sini. Segera, sebuah pesawat perlahan muncul dan perlahan mendarat di tanah. Kemudian, seorang pria kulit putih tampan berkacamata keluar dari pesawat. Itu tidak lain adalah Clay George. Clay George berjalan dengan sangat mengesankan, diikuti oleh beberapa pria, dan berjalan langsung menuju Adinata. Melihat Adinata lagi, Clay George kehilangan amarahnya sebelumnya dan malah tertawa. Clay George menghampiri Adinata, melepas kacamata hitamnya, dan tertawa. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa pria yang selalu sombong dan membunuh kepala keluarga PU dan keluarga Miyamoto sendiri akan bersedia mengikuti kami. George, jadilah anjing bagi keluarga kami. Adinata, kamu sangat cerdas dan kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Begitu Clay George muncul, dia mengejek Adinata. Untuk saat ini, Adinata hanya mengetahui bahwa Han Xiaozong menggunakan tubuhnya untuk tidur dengan Anne George. Dia tidak tahu bahwa dia juga mengatakan akan mengikuti keluarga George. Apa katamu? Adinata tidak mengerti. Clay George berkata, oke, berhentilah berpura-pura. Ibuku memberitahuku. Dia bilang kamu adalah budak dan bawahan keluarga George kami. Aku tuanmu. Aku bisa memerintahkanmu melakukan apa saja. Anda telah membuat saya tidak bahagia di masa lalu. Tetapi sekarang setelah Anda memberitahu kami rahasia keluarga Addington, saya akan melupakannya. Sekarang,
Berlututlah dan bersihkan sepatuku untukku. Clay George sebenarnya menyuruh Adinata berlutut untuk menyemir sepatunya. Dia ingin menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa statusnya satu tingkat lebih tinggi daripada status Adinata. Di sampingnya, King Long pertama-tama tertawa dan berkata, Tuan George, pria yang meminta tuanku berlutut untuk menyemir sepatunya belum lahir. Karena aku membutuhkan sesuatu darinya sekarang, aku tidak mengucapkan kata-kata kasar apapun. Clay George mendengus dingin, menatap Adinata, dan bertanya, Adinata, apakah kamu tidak mau? Adinata diam-diam berkata di dalam hatinya, sialan Han Xiaozong. Dia pasti melakukan lebih dari sekedar tidur dengan Anne George terakhir kali. Dia pasti telah melakukan beberapa hal yang sederhana. Namun, sekarang, aku tidak bisa langsung menyinggung Clay George dan menyelamatkan Xuan Brahma. Clay George adalah kartu yang paling penting. Adinata menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, Tuan George, Anda juga telah melihat bahwa ada banyak bawahan saya di sini, dan banyak juga bawahan Anda di sini. Anda juga tahu bahwa saya adalah orang yang peduli dengan wajah setelahnya. Semuanya. Bisakah kamu tidak melakukannya di depanku? Ada begitu banyak pria. Ayo masuk ke dalam, hanya kita berdua, dan aku akan menyemir sepatumu. Hahaha, Clay George tertawa. Kamu memang seorang pahlawan, bukan orang biasa. Baiklah, aku akan memberimu wajah yang cukup agar kamu tidak dipermalukan oleh anak buahku. Kemudian, dia berkata kepada bawahannya, kamu tidak perlu mengikuti saya. Saya akan melihat pesawat Adinata. Tidak, pesawat Adinata harus dianggap milik keluarga George saya. Salah satu anak buahnya khawatir. Akankah terjadi sesuatu? Tuan, lebih baik berhati-hati. Clay George berkata, jangan khawatir. Dengan hubungan antara Adinata dan ibu saya, dia tidak berani melakukan apapun terhadap saya. Sekarang Presiden Ross telah menamai dia untuk hidupnya. Di seluruh dunia, ibu saya adalah satu-satunya orang yang bisa melindunginya. Dia tidak berani menyakitiku. Hahaha. Bab 799. Rahasia keluarga Ross menantang surga. Clay George bangga dan berjalan ke zepir nomor 3 milik Adinata. Adinata membimbingnya seperti pemandu sepanjang jalan. Rencananya saat ini adalah membujuk Clay George terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan Han Xiaozong untuk membuat Clay George koma, dan kemudian membiarkan Han Xiaozong memanipulasi tubuhnya untuk bertemu John Addington. Pada saat itu, Han Xiaozong menggunakan identitas Clay George untuk bernegosiasi dengan John Addington, dan Adinata mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Xuan Brahma. Setelah Clay George naik ke pesawat, ia melihat-lihat dengan santai dan tidak mengunjungi semua tempat, karena zepir 3 ini, di mata orang awam, adalah pesawat kelas atas. Namun di mata Clay George di mata Zi, hanya bisa dikatakan biasa saja. Pesawat keluarga Brahma Anda masih sangat berbeda dengan pesawat keluarga George kami dalam hal kinerja internal dan struktur eksternal. Namun, itu lebih dari cukup untuk menandingi Anda. Haha. Clay George menemukan sofa yang nyaman dan duduk. Adinata membuat secangkir kopi dan menyerahkannya kepada Clay George. Berpura-pura menyerah padanya. Faktanya, Adinata kini telah melihat Han Xiaozong diam-diam mendekati Clay George. Han Xiaozong mengenakan topeng yang mengerikan, yang membuat Adinata berpikir, bisakah orang ini menakutinya sampai mati? Tuan George, silakan minum kopi, kata Adinata. Clay George tersenyum bangga dan mengambil kopinya. Saya sangat menikmati perasaan menjadi Tuan Adinata sekarang. Adinata, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang sombong. Kamu sebenarnya berlutut di hadapan ibuku dan berinisiatif mencari perlindungan keluarga George kita. Haha. Kamu bisa dianggap fleksibel dan fleksibel, sebagaimana seharusnya seorang pria. Jika Anda hanya bermain secara membabi buta dan sembrono tidak akan ada masa depan. Clay George berkata dengan sikap tinggi. Adinata tersenyum dan berkata, Tuan George mengajar apakah kamu ingin sepatuku bersinar sekarang? Han Xiaozong kembali dekat dengan Clay George dan dapat menyerang kapan saja. Clay George tidak sabar melihat Adinata menyemir sepatunya. Namun, Clay George saat ini dia benar-benar berubah pikiran. Dilupakan, berhentilah menyeka. Aku membencimu sebelumnya di satu sisi, itu karena ibuku selalu ingin melindungimu di sisi lain, aku tidak tahan denganmu seorang anak laki-laki dari keluarga kelas bawah menjadi begitu sombong. Tapi sekarang Anda mengikuti keluarga George kami di orangku selama Anda berkonsentrasi melakukan sesuatu untuk keluarga George kami buat ibuku bahagia, aku tidak akan mempermalukanmu. Adinata tercengang, dia tidak menyangka Clay George dia benar-benar menyerah untuk mempermalukan dirinya sendiri, yang membuat Adinata sangat sulit untuk ditangani. Karena Adinata berencana menundukkan kepala dan membungkuk bertindak saja bersama Han Xiaozong, tanpa menyadarinya. Hancurkan saja Clay George. Clay George menyesap kopinya, mungkin karena dia haus, dan berkata perlahan, Adinata, karena kamu sekarang adalah anggota keluarga George kami, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sungguh, saya selalu mengagumimu. Dengan baik, Adinata tertegun sejenak, dan Han Xiaozong, yang sudah berada di belakang Clay George, juga merentangkan tangannya, seolah berkata, mengapa anak ini mulai memujimu? Apakah kamu ingin membunuhnya?
Adinata menatap Han Xiaozong dan meminta Han Xiaozong menunggu lebih lama. Dia benar-benar ingin mendengar evaluasi sebenarnya dari Clay George tentang dirinya sendiri. Clay George berkata, tahukah Anda? Sebelum Anda menghadiri pertemuan 8 keluarga besar, Anda tidak tahu tentang situasi sebenarnya dari 8 keluarga besar kami. Saat itu, setiap keluarga saling waspada, dan mereka saling waspada. Semua ingin mengetahui rahasia keluarga pihak lain. Namun, selama bertahun-tahun, setiap keluarga menyembunyikannya dengan sangat baik, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Oleh karena itu, hubungan antara 8 keluarga besar sangat rumit. Tapi setelah kamu muncul, kamu langsung memutuskan hubungan ini. Pertama, Anda mengungkap rahasia keluarga PU, lalu Anda memberitahu kami bahwa penelitian rahasia keluarga Miyamoto adalah serum Mirakuru. Dan kemudian, karena Anda, kami mengetahui tentang penelitian rahasia keluarga Smith. Rahasianya adalah jubah tembus pandang kuantum. Ditambah dengan pengobatan tradisional Tiongkok keluarga Brahma Anda. Dalam waktu singkat, kami mengetahui rahasia setengah dari 8 keluarga besar. Dan hari ini, Anda mengetahui bahwa rahasia keluarga Addington adalah senjata laser. Adinata, aku harus memujimu. Kamu luar biasa. Kamu memberitahu kami dengan jelas semua kekuatan dan kartu truf keluarga lain. Adinata tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Tetapi setelah Clay George mengatakan ini, kenyataannya memang demikian. Sebelumnya, 8 keluarga besar sangat misterius. Tetapi setelah Adinata muncul, mereka menyingkap tabir misterius mereka satu demi satu. Apa yang paling menakutkan? Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Begitu rahasia keluarga lain diketahui, keluarga besar seperti keluarga George dan keluarga Ross tidak perlu lagi takut dengan keluarga yang rahasianya terbongkar. Sama seperti bermain kartu. Begitu saya mengetahui kartu truf Anda, saya dapat memilih untuk bertaruh dengan Anda atau lari. Tidak peduli bagaimana kita bertarung, aku tidak akan pernah kalah. Tuan George telah memberi saya penghargaan. Saya hanya melakukan kesalahan. Itu hanya kebetulan. Adinata merasa rendah hati, sekarang dia tidak hanya mengetahui rahasia keluarga yang disebutkan Clay George, dia juga mengetahui rahasia keluarga House. Hanya saja Adinata tidak perlu memberitahunya sekarang. Saat ini, di antara 8 keluarga besar, hanya keluarga Ross dan keluarga George yang memiliki rahasia yang tidak diketahui Adinata. Adinata pernah mencoba menggunakan kemampuan prediksi dewa untuk memprediksi, tetapi dia tidak dapat memprediksi. Prediksi tersebut hanya dapat memprediksi hal-hal yang waktunya relatif dekat. Kecuali, Adinata bisa memimpikannya dalam mimpinya. Seperti pernikahan pantai antara Adinata dan Jelita, yang dia impikan setahun yang lalu. Clay George menyesap kopinya lagi dan berkata, jangan rendah hati, aku tahu kamu adalah mata-mata yang sangat cakap. Adinata mengutuk dalam hatinya. Siapa kamu? Kamu adalah mata-mata, seluruh keluargamu adalah mata-mata. Clay George berkata dengan sangat serius. Adinata, aku memutuskan untuk memberimu misi. Oh, misi apa? Tanya Adinata. Clay George berkata, saya ingin Anda mengintai keluarga Ross dan menemukan rahasia keluarga Ross. Adinata mendengus dalam hatinya. Anak laki-laki ini cukup pandai memanggil orang. Clay George terlihat sangat serius. Sekarang hampir semua rahasia dari 8 keluarga besar telah terungkap. Keluarga House, meskipun saya tidak tahu apa kartu truf mereka, tapi saya perkirakan kartu truf mereka tidak akan terlalu bagus. Kuat juga. Satu-satunya yang patut ditakuti adalah keluarga Ross. Sebenarnya, keluarga George kami telah berusaha mendekati keluarga Ross selama bertahun-tahun. Dilihat dari kesimpulan saat ini, rahasia keluarga Ross bukanlah masalah kecil dan pasti akan menjadi penelitian yang subversif dan menantang surga. Adinata sedikit ketakutan. Dia tidak menyangka Clay George akan menggunakan kata-kata seperti itu. Tingkat subversif dan menantang surga. Adinata berkata, bagaimana kamu bisa menentang surga dan menumbangkan hukum? Clay George berkata, Anda tahu kekuatan para dewa, bukan? Memprediksi masa depan sungguh luar biasa, karena sains tidak dapat menjelaskannya sama sekali. Dan rahasia keluarga Ross, seperti kekuatan super para dewa, benar-benar menantang surga. Bab 800. Menyusup ke kapal perang Addington. Adinata sendiri adalah dewa generasi baru. Tentu saja dia tahu bahwa kemampuan para dewa pasti berada pada level yang menantang surga. Namun, dia sangat yakin bahwa dialah satu-satunya yang terpilih di dunia. Selain dia, tidak ada seorang pun atau keluarga di dunia ini yang bisa sejajar dengannya. Adinata sedikit cemburu dan berkata, jika kamu mendefinisikan penelitian rahasia keluarga Ross ke tingkat setinggi para dewa, apakah kamu terlalu meremehkan mereka? Clay George menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda memiliki sedikit kontak dengan Presiden Ross, itu sebabnya Anda mengatakan ini. Semakin banyak kontak yang Anda miliki dengan Presiden Ross, semakin Anda akan tahu bahwa dia tidak terduga. Berdasarkan analisis kami selama bertahun-tahun berurusan dengan Presiden Ross, rahasia keluarga Ross jelas di luar imajinasi orang biasa. Itu bukan sekadar senjata atau aplikasi teknologi tinggi. Adinata juga berpikir dalam-dalam, apakah keluarga Ross begitu kuat? Di seberang Adinata, Han Xiaozong di belakang Clay George juga mengangguk. Sepertinya setuju dengan penilaian Clay George terhadap keluarga Ross.
Adinata berkata, oke, karena rahasia keluarga Rose sangat keterlaluan. Aku, Adinata, juga ingin tahu apa rahasia mereka. Aku akan menerima tugas ini. Bagaimanapun, meskipun dia tidak setuju dengan Clay George, Adinata sendiri akan menemui Presiden Ross dan mengungkap rahasia keluarga mereka. Adinata adalah dewa, dia tidak mengizinkan rahasia yang tidak dia ketahui ada di dunia ini. Clay George sangat senang, menyesap kopi lagi, dan berkata, bagus sekali, Adinata, saya yakin Anda akan dapat menyelesaikan tugas dengan lancar. Jika Anda membutuhkan bantuan, keluarga George saya akan membantu Anda. Namun, jika Anda secara tidak sengaja tertangkap oleh Presiden Ross saat menjalankan misi, Anda tidak bisa memberikan keluarga George kami. Adinata tersenyum, ini adalah sesuatu yang saya putuskan secara mandiri. Apa hubungannya dengan keluarga George Anda? Hanya saja saya memiliki hubungan yang lebih baik dengan Miss George. Saya tahu rahasianya dan bersedia membaginya saja dengannya. Hahaha, dikatakan dengan baik, katanya, bagus, aku suka orang pintar sepertimu. Clay George sangat bahagia. Adinata tidak ingin berbicara omong kosong lagi padanya. Jika obrolan berlanjut seperti ini, Adinata menebak bahwa Han Xiaozong mau tidak mau menyerang Clay George. Karena percakapan ini lebih menyenangkan, Adinata juga orang yang ramah, jadi Han Xiaozong mengambil tindakan saat Clay George tertegun. Kau sudah menghabiskan seluruh kopimu. Biarkan aku membuatkanmu minuman lagi. Adinata melangkah maju. Clay George menyerahkan cangkir kopi kepada Adinata. Ya, kopimu enak, buatkan aku minuman lagi. Kali ini saat Adinata membuatkan kopi untuk Clay George, dia memasukkan obat ke dalamnya. Setelah Clay George minum, tidak butuh waktu lama sebelum dia pingsan di sofa. Han Xiaozong, yang bersembunyi di samping, melepas topengnya dan berkata, ini menyelamatkan saya dari kesulitan melakukannya sendiri. Adinata memandang Han Xiaozong pertanyaan, apa yang dikatakan Clay George tentang keluarga Ross tadi bagaimana menurutmu? Han Xiaozong berkata, saya pikir penilaiannya benar. Saya tidak melebih-lebihkan. Ini sebabnya saya ingin bertukar otak dengan Baron Rose. Selama aku menjadi Baron Rose, dunia ini akulah yang terkuat. Adinata juga penuh rasa ingin tahu tentang rahasia keluarga Rose. Setelah dia memutuskan Anda harus mengintai keluarga Rose untuk mengetahuinya. Namun, sekarang, dia harus menyelamatkan Xuan Brahma terlebih dahulu. Segera, Han Xiaozong mengambil kendali atas Clay George. Ketika Clay George naik pesawat lagi dari Zephyr 3 dan pergi bersama Adinata, bahkan anak buah George pun tidak tahu bahwa Clay George telah berubah menjadi Han Xiaozong saat ini. Setengah jam kemudian, Han Xiaozong memutar nomor telepon John Addington di pesawat keluarga George. John Addington bingung sejenak dan menjawab telepon. Paman Addington, selamat siang. Han Xiaozong meniru nada suara Clay George dan bertanya dengan nyaman. John Addington juga sangat sopan. Ini Clay, kenapa kamu tiba-tiba tertarik menelepon saya? Han Xiaozong melihat ke pesawat di depannya dan berkata, saya sedang terbang ke Selat Gibraltar sekarang, tapi tiba-tiba saya mendapat ancaman dari pesawat. Dengar, tolong perhatikan pesawat di depan, segera tinggalkan wilayah laut ini, jika tidak, kami akan menyerangmu. Han Xiaozong mengambil telepon dan melanjutkan. Saya melihat jet tempur itu memiliki logo keluarga Addington Anda yang tercetak di atasnya. Seharusnya itu pesawat Anda. John Addington berkata cepat. Maaf, saya akan menjelaskannya sekarang juga. Dan saya tidak akan pernah membiarkan anak buah saya menyakiti Anda. Han Xiaozong tertawa dan berkata, Addington, kamu menganggap keluargamu terlalu tinggi. Jet tempur keluarga George kita tidak ada bandingannya di dunia. Jika aku tidak melihat pesawat menghalangi jalan, demi keluargamu, aku akan membunuhnya dengan satu meriam. John Addington tak berani membantah bahwa status dan kekuatan keluarga George memang lebih unggul dari keluarga Addington. John Addington berkata, saya bertanya-tanya mengapa keponakan Clay tiba-tiba datang ke perairan Gibraltar? Han Xiaozong berkata, saya di sini untuk mencari Anda. Saya tahu Anda ada di sini. Saya telah melihat kapal perang Anda. Mari kita bertemu. John Addington langsung panik, tak disangka. Clay George mengetahui lokasinya saat ini dan jelas sudah bersiap dengan baik. Kapal perang ini berisi senjata laser rahasia keluarga Addington. Dia tidak akan pernah membiarkan orang asing mendekat, apalagi masuk. John Addington berkata cepat, Clay, sebenarnya aku tidak di sini. Tepat ketika dia hendak mencari alasan untuk menolak pertemuan ini, Han Xiaozong sudah menutup telepon. Brengsek! John Addington sangat marah. Pasti anak itu Adinata. Dia menelepon Miss George untuk meminta bantuan, jadi Clay George datang ke sini. Sialan Adinata, mengapa ada begitu banyak wanita yang mau membantunya? Jika bukan karena Lota dan Miss George, dia akan mati 10 kali sekarang. Tidak mungkin, sekarang Clay George sudah tahu bahwa John Addington ada di sini, dia tidak bisa menolak, kalau tidak dia akan menyinggung keluarga George. Meskipun dia mengikuti Presiden Ross, keluarga George adalah sesuatu yang tidak ingin dia ganggu. Tak lama kemudian, sebuah pesawat terbang langsung menuju kapal perang keluarga Addington. Saat ini, Adinata juga berada di pesawat.
Untuk mencegah Clay George mengetahui rahasia keluarga John Addington, Addington segera memerintahkan orang-orang untuk mengunci kembali meriam laser dan menyembunyikan semua senjata laser. Ketika Han Xiaozong turun dari pesawat, John Addington secara pribadi berdiri di luar untuk menyambutnya. Setelah bertukar salam singkat, John Addington mengundang Han Xiaozong untuk duduk di ruang tamu di dalam kapal perang, dan memerintahkan orang untuk menyiapkan makanan laut dan bir. John Addington tersenyum dan berkata, Clay George, kunjungan Anda kali ini benar-benar membuat orang lengah. Saya kira Anda di sini untuk membela bocah itu Adinata, bukan? Haha, anak laki-laki Adinata itu memiliki hubungan dekat dengan Miss George, dan kemungkinan besar dia sudah memiliki hubungan. Saya yakin Anda bisa menebaknya tanpa saya katakan lebih banyak. Aku tidak menyangka kamu akan bersedia membantu Adinata setelah dia begitu menghinamu. Aku benar-benar kecewa.